Mungkin kalau kita bicara ambisi pasti ada ya, mengembangkan bisnis dan lain-lain, membesarkan perusahaan, membesarkan aset dan lain-lain. Namun kalau dari perspektif saya sebenarnya saya ingin INPP ini dikenal secara eksternal sebagai perusahaan yang sebenarnya memiliki kreativitas and ability to think differently dan always be able to challenge the status quo. Saya ingin kita, masing-masing kita daripada INPP ini, tim maupun leadersnya, bisa mengenal dan bekerja di INPP dan juga membangun karir, membangun persahabatan keluarga dan juga membangun karakter. Itu sebenarnya ambisi saya sih untuk INPP dari perspektif eksternal maupun internal gitu. Pak Antoni, kita mundur dulu nih ke 2019. Waktu itu Pak Antoni terpilih menjadi CEO. Waktu terpilih itu apa sih yang ada di benak Pak Antoni? Oke. Saat itu terutama saya pasti merasa sangat itu ya, berterima kasih ya atas kepercayaan yang diberikan kepada dari senior-senior kami juga ya. Karena pendapat saya itu suatu kehormatan besar juga ya. Terutama bagi saya yang saya memandang perjalanan saya masih panjang dan pembelajaran saya masih banyak. Tapi berkat saya kan join perusahaan ini 2017. Saya menjadi CEO di tahun 2019. Dalam 2 tahun itu sebenarnya kita sudah mulai memupuk ya infrastruktur dan juga pondasi bisnis lain yang baru ya. Karena kan saat itu rencana kami adalah untuk melengkapi bisnis unit kami yang tadinya hanya pusat perbelanjaan dan perhotelan dan mulai masuk sebagai residential property sales yang itu sudah kita mulai dari tahun 2017. Okay. Jadi saat saya mengambil alih dikatakan pucuk kepemimpinan di tahun 2019 sebenarnya momentum itu sudah terjadi dan sejalan, dan fokus saya adalah untuk carry the momentum. Gitu. Jadi all in all, I think I look back over what we've already achieved for the past 4 years. Menurut pendapat saya, mengingat 3 tahun terakhir juga di tengah pandemi, segala rencana yang sudah kita strategikan dari tahun 2017 itu dan kita kukuhkan lagi di tahun 2019, saya rasa sudah berjalan dengan cukup baik. Mengingat dari 20 tahun sejarah INPP, kami sekarang memiliki 24 business unit. 8 dari 24 business unit itu kami kembangkan dalam 4 tahun terakhir ya. Kembali saya ingatkan 3 tahun dari 4 tahun terakhir ini kan di tengah pandemi. Jadi itu semua berkat juga support dan juga selalu guidance dan mentorship dari senior-senior ya. Mungkin saya yang memegang label, tapi sebenarnya ini semua kerja tim kok. Gitu. Waktu 2019 itu berarti Pak Antoni usianya 35 ya saat itu ya. Nah, muda ya Pak terbilangnya. Ya kembali perjalanan masih panjang, pembelajaran masih banyak ya. Nah ini biasanya Pak, kalau anak muda nih ambisinya besar Pak. Wah apalagi jadi pucuk pimpinan begitu kan. Tadinya Pak Antoni cerita di 4 tahun terakhir ini sebenarnya kayaknya lari terus nih meskipun pandemi. Ada nggak sih Pak, mungkin saya bukan bilang ambisi ya, tapi ekspektasi gitu yang Pak Antoni buat dan rancang ketika terpilih jadi pucuk pimpinan INPP, apa Pak? Mungkin kalau kita bicara ambisi pasti ada ya, mengembangkan bisnis dan lain-lain, membesarkan perusahaan, membesarkan aset dan lain-lain. Namun kalau dari perspektif saya sebenarnya saya ingin INPP ini dikenal secara eksternal sebagai perusahaan yang sebenarnya memiliki kreativitas and ability to think differently dan always be able to challenge the status quo. Ini yang salah satu ambisi saya, bagaimana saya ingin orang lain, external parties melihat dan mengenal INPP gitu ya. Dan bagaimana cara kita men-challenge status quo itu sebenarnya dengan selalu membuat produk kita yang menurut pendapat saya adalah thoughtfully designed. Dan juga kita selalu pegang komitmen kami dan try to exceed the expectation of the customers. Satu. Kedua, dari perspektif saya juga ingin kita memiliki kita menjadi suatu perusahaan yang dikenal dan dibanggakan oleh internal employees kita sendiri ya. Saya ingin kita, masing-masing kita daripada INPP ini, tim maupun leadersnya bisa mengenal dan bekerja di INPP dan juga membangun karir, membangun persahabatan keluarga dan juga membangun karakter. Itu sebenarnya ambisi saya sih untuk INPP dari perspektif eksternal maupun internal gitu. Jalan 4 tahun ini sudah terpenuhi belum Pak? Selalu work in progress, I have to say. It's always a journey ya. Success is never final. Iya. Jadi masih akan terus berproses ke depannya, tapi itu ambisi yang sudah dibawa oleh Pak Antoni. Nah kira-kira Pak, ini kan
apa ya, persaingan properti di Indonesia kan cukup besar gitu. Meskipun INPP tadi properti terbesar ke-6 di Indonesia. Tapi ada nggak sih hal-hal yang Pak Antoni perlu khawatirkan gitu melihat kancah persaingan properti ataupun kondisi di Indonesia seperti ini? Masih adakah hal-hal yang Pak Antoni khawatirkan saat ini, Pak? Oke. Ya, mengingat kita ini sedang dalam melalui proses transisi dan juga transformasi ya sebagai perusahaan. Namun yang memberikan saya keyakinan dan juga confidence ya, dan juga ini suatu testament to resilience kita sebagai perusahaan dan juga sebagai tim ya, bahwa kami bisa melalui 2020, 2021 serta 2022 dengan baik. Saat pandemi gitu Saat ya? pandemi, terutama kan sebagian besar omset kami itu dalam pusat perbelanjaan dan hospitality ya, perhotelan. Jadi itu memang industri yang sangat terdampak. Namun kami menutup di tahun 2022 dengan pencapaian yang cukup luar biasa. Kita mencapai satu rekor omset yang tertinggi di sejarah INPP. Dan kami memulai tahun 2023 dengan project pipeline yang juga terkuat di sejarah INPP kami. Jadi saya sangat merasa bersyukur ya, sangat bersyukur bahwa kami bisa keluar dari krisis stronger than ever before. Berarti pertanyaan terakhir untuk episode ini, Pak. Tadi Pak Antoni sebenarnya sudah cerita sedikit pengen membentuk atau ambisi yang sudah dibawa, internal pengennya kayak apa, di eksternal kayak apa. Tapi apa sih yang Pak Antoni pengen gitu ya, INPP ini dikenal masyarakat sebagai perusahaan seperti apa sih, Pak? Okay. In simple terms, saya mau INPP dikenal sebagai perusahaan yang kreatif, perusahaan yang selalu memenuhi komitmennya mereka dan memiliki reputasi yang baik sekali. Oke. Kreatif, berkomitmen dan memenuhi ekspektasi. Yeah. Karena itu penting ya Pak. Sebenarnya kan kalau perusahaan properti apalagi baru mau masuk nih, ketemu dengan masyarakat dengan lini bisnis barunya, tentu itu yang paling penting. Betul. Pasti. Betul. Nah, tapi saya akan penasaran, saya mau tanya lagi, kenapa sih 3 itu yang paling penting? Yeah. Nanti kita ngobrol lagi Pak, di episode berikutnya. Sip. Saya akan tanya lebih dalam lagi ke Thank Pak you. Antoni. Thank you Baik, Pak Antoni. terima kasih. Oke. Tapi kan namanya bisnis itu kan pasti ada seasonalities ya. Kadang-kadang ada masa-masa undersupply, kadang-kadang ada masa-masa oversupply, kadang-kadang ada masa-masa politik sensitif, ada masa-masa resesi, ada masa-masa perkembangan.